membantu menemukan jawaban literal agar masalah adik cepat selesai. Nah, di sini saya sebagai konselor akan mengusahakan semampu saya untuk menjelaskan masalah-masalah yang sedang adik alami. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di sini asas kerahasiaan itu apapun masalah adik yang adik ceritakan ke saya hanya ada di ruangan ini, tidak akan sampai keluar dari ruangan ini. Nah, kalau asas keterbukaan, di sini adik akan terbuka, berkuasa untuk menceritakan apapun masalah yang adik rasakan kepada saya. Dan yang ketiga, ini asas kesukarelaan. Di sini adik tidak ada paksaan untuk datang ke sini karena ini adalah keinginan adik untuk menyelesaikan masalahnya adik, ya kan? Nah, di sini saya punya ikrar sebagai konselor. Saya akan mengucapkannya. Saya berjanji sebagai konselor tidak akan membeberkan apapun masalah yang ada yang akan kita bahas nantinya kepada orang lain. Dan di sini saya akan berusaha semampu saya untuk membantu menyelesaikan apapun itu masalahnya adik. Nah, dan di sini kita sebelum memulainya juga akan membuat sebuah kontrak. Ini konseling ini akan berlangsung selama 30 menit. Oke. Jadi nanti setelah kalau misalnya waktunya sudah habis, kita akan menutupnya. Baik. Di sini saya akan silakan adik untuk menceritakan apa yang adik rasakan sekarang. Juga berhubungan dengan tahu kan zaman sekarang itu banyak hubungan atau yang biasa disebut dengan pacaran gitu kan Kak. Nah, jadi saya memiliki masalah dalam hubungan ini gitu Kak. Permasalahannya itu pacar saya si laki-laki ini gimana ya Kak cara ngomongnya, agak protektif Kak. Mana-mana nggak boleh, jalan sama kawan nggak boleh, sama siapapun nggak boleh. Nah, jadi ini pacarnya ini protektif karena mungkin nggak boleh keluar sama, asal keluar sama dia terus gitu, nggak jalan sama teman-teman. Iya Kak.
harus nggak boleh lagi tidur main HP di nonton TV karena kan dia juga punya dunianya sendiri, punya kehidupan sendiri, kan hanya dia ya kan. Sedangkan suami istri itu punya kehidupan masing-masing juga kan. Jadi itu juga, jadi itu saran dari saya, adik nanti kalau saya sampai rumah itu dia, kalau saya jadi lagi protektif, adik bilang ke dia ya kalau hal-hal yang seperti yang dia bayangkan itu tidak akan pernah terjadi gitu. Nah, saya tanyakan apa adik sudah bisa mendapatkan jawaban dari solusinya. Jadi saya kan memberi saran. Yang pertama itu sarannya anak lipat pulang nanti akan menjelaskan kepada pacar tadi bahwa protektif itu memang tidak masalah kalau misalnya dalam hal yang masih positif gitu ya kan, tidak dalam hal negatifnya. Jadi nanti akan mengikuti saran yang saya kasih tadi. Nanti setelah ada mengikuti saran yang saya kasih tadi, coba nanti kalau ada yang menemukan jawabannya, nanti kalau ada yang telah menemukan jawabannya, maka sesi konseling akan selesai. Tapi jika nanti masalahnya ini belum selesai, kita akan membuka sesi kedua lagi. Nah, saya tanya kepada dia, apa sudah dapat menerima saran yang saya berikan tadi? Tapi masih ada yang belum saya. Misalnya kak, kalau laki-laki ini sedikit egois, jadi kalau saya dikatakan seperti itu berulang kali masih tidak memperbolehkan seperti itu kak. Jadi saya coba kalau misalnya cowok ini egois, walaupun dikatakan seperti itu kak, saya sudah pernah mencoba hal yang seperti itu, tetapi masih gini kak, tidak memperbolehkan saya, masih egois, protektifnya makin berlebihan seperti itu kak. Jadi apa yang harus saya lakukan kak? Karena saya merasa nggak ada kebebasan saya dalam pacaran ini kak. Harus semuanya harus sesuai dengan apa yang dia katakan seperti itu kak. Sedangkan saya kan juga punya pilihan sendiri. Saya juga ingin membahagiakan diri sendiri, bukan kak dengan cara jalan-jalan seperti itu. Tapi itu tidak bisa saya lakukan gara-gara laki-laki ini terlalu mewajibkan saya untuk selalu harus kemana-mana bersama dia. Kalau misalnya dia menelpon saya, wajib langsung saya angkat seperti tidak boleh berlama-lama seperti itu. Mungkin kalau saya lama-lama kan dia akan mengira bahwa saya sedang berkomunikasi dengan lelaki lain. Berarti di sini pacarnya adik ini udah kayak bilang kamu itu memang harus mengikuti apa yang dia inginkan gitu. Nah, kayak yang seperti yang diceritakan tadi udah berusaha untuk menjelaskan kepada dia bahwa itu jika ingin pergi keluar itu hanya untuk menghibur karena mungkin ada mahasiswa ya kan, jadi butuh hiburan seperti itu. Kalau saran dari saya nih ya, yang pertama itu adik bisa sebenarnya gini, kan kita pacaran itu hanya sekedar apa yang dibilang, hanya sekedar status pacaran doang gitu ya kan. Karena kan sedangkan yang suami istri saja kita tidak bisa mengetahuinya satu sama lain. Jadi apakah adik pernah menjelaskan bahwa adik itu hanya pacar dia gitu, bukan seperti orang dia, seperti istri dia yang harus diatur setiap hari gitu. Tapi dia juga ada tingkatan perubahan. Baik, ini
komunikasi baik dengan pacarnya adik, dan jika pacarnya adik tetap nih bahwa adik tidak boleh pergi, adik akan bisa bilang seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya juga punya kehidupan, saya juga ingin bahagia bersama teman-teman saya. Kehidupan saya bukan hanya untuk Anda, bilang gitu ya, bukan hanya untuk Anda. Kita hanya status pacaran, kita hanya sekedar dua
Oke.